Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Matahari terbit atau lebih sering disebut sunrise adalah suatu momen yang selalu sukses membuat setiap orang yang menyaksikannya berjak kagum akan kecantikan yang dipancarkannya. Karena itu tidak sedikit orang-orang yang bahkan rela meluangkan waktu hanya demi mengintai momen tersebut meski harus melawan rasa kantuk dan cuaca dingin yang seakan menggigit tulang. Salah satu lokasi strategis untuk menyaksikan detik demi detik munculnya sunrise adalah Pananjakan Seruni, lokasi wisata yang berada dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selain matahari terbit, Pananjakan Seruni juga menampilkan pemandangan cantik Gunung Batok yang berada satu lokasi dengan Gunung Bromo. Meski masih diselimuti awan yang pagi itu masih betah bertengger di puncak Gunung Batok, namun masih jelas memperlihatkan gurat-gurat kecantikan yang berhasil membuat berulang kali berjak kagum seraya bertasbih mengagungkan nama penciptanya. Keindahan yang memanjakan mata itu tentu tidak didapati dengan mudah. Ada beberapa hal yang perlu dikorbankan dan diperjuangkan untuk bisa sampai pada titik ini di mana semua lelah musnah serta nafas yang sebelumnya terengah-engah pun terbayar sudah ketika fajar mulai menyingsing serta embun perlahan membawa kabar gembira akan datangnya sang surya yang perlahan mengubah gelap gulita menjadi terang bercahaya. Perjalanan dimulai tepat pukul 1 waktu Indonesia bagian barat dari penginapan yang berlokasi lumayan jauh dari tempat tujuan. Dengan menggunakan kendaraan jenis jeep, mulai mengarungi pekatnya malam seraya melawan hawa dingin. Di sepanjang perjalanan tidak henti pula terus-menerus merapatkan baju tebal yang menyelimuti tubuh demi menemukan kehangatan karena udara yang semakin dingin. Seiring dengan kendaraan yang membawa ke tempat yang semakin tinggi. Hanya berbekal lampu jeep serta cahaya lampu jalan, perjalanan tersebut memang sedikit membuat bulu kuduk berdiri karena tidak semua jalan diterangi lampu. Sedangkan untuk menuju lokasi harus melewati jalan yang tidak terlalu luas, yang di kiri kanannya terdapat jurang curam yang ditumbuhi rerumputan liar. Sekitar 2 jam perjalanan akhirnya sampai pada lokasi terakhir pemberhentian jeep, di mana selanjutnya harus melanjutkan perjalanan dengan mengandalkan langkah kaki. Setelah turun dari jeep, tidak segera melanjutkan perjalanan melainkan berhenti sejenak di sebuah warung yang menyediakan kopi dan minuman hangat lainnya serta toilet umum bagi pengunjung yang ingin buang air. Sambil menunggu rombongan lain yang masih tertinggal, sebagian memesan kopi panas di warung tersebut dan ada juga yang sibuk keluar masuk toilet untuk buang air. Tidak lama berselang rombongan terakhir sampai di lokasi dan segera melanjutkan perjalanan. Seiring dengan hal tersebut, beberapa penyedia jasa penunggang kuda terlihat gesit menawarkan jasanya dengan harga yang beragam. Beberapa pendaki dari rombongan lain terlihat sedang melakukan tawar-menawar untuk jasa penunggang kuda tersebut. Ada yang langsung deal, namun tidak sedikit juga menolak karena harga yang ditawarkan dianggap terlalu mahal, yaitu berkisar antara 50-100 ribu rupiah untuk hanya satu kali tunggangan kuda. Selain itu, karena harga jasa penunggangan kuda yang ditawarkan terbilang cukup mahal, melakukan pendakian di jalanan setapak memang menjadikan pengalaman tersendiri, terlebih jika pendakiannya dimulai pada pukul 3 pagi. Setelah melakukan pendakian lebih kurang 30 menit, perjalanan sampai pada pos pemberhentian dan beristirahat sejenak. Lalu mendekat ke bara api unggun yang dinyalakan oleh pendaki lain yang sudah lebih dahulu sampai sebelum kami. Meski tidak sepenuhnya bisa mengusir hawa dingin yang terus berusaha menyelinap di balik-balik celah pakaian yang dikenakan, kami tetap terus melanjutkan langkah yang menyisakan sekitar 300 anak tangga untuk kami sampai pada titik tertinggi, Pananjakan Seruni. Beberapa pengunjung lain yang mulai menyesaki lokasi tersebut juga tidak mau kalah dan ketinggalan menyiapkan alat rekam untuk mengabadikan momen mengagumkan tersebut. Beruntung cuaca pagi itu juga sangat bersahabat, sehingga tidak perlu khawatir diguyur hujan. Untuk mendapatkan hasil foto terbaik, di beberapa spot foto memang harus sabar dan antri karena arus pengunjung yang semakin ramai berdatangan. Terlebih pagi itu awan terlihat sangat tebal, sehingga harus sangat jeli ketika membidik kamera demi mendapatkan hasil jepretan yang paripurna. Tim LGN Media melaporkan.